warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Allahumma rabbah jahda. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Nurul Iman, Jalan Antena, Radio Dalam,
Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku khotib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah semua. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki akidah, maka akan lahir akhlakul karimah. Sekali lagi, perbaiki akidah, maka akan lahir akhlakul karimah. Inilah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Berbicara tentang akhlak, maka satu-satunya makhluk di muka bumi dan alam semesta ini yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, an Anasin kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling baik akhlaknya di antara seluruh umat manusia. Jelas Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Sampai satu ketika para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Kenapa sahabat bertanya kepada istri Nabi Ummul Mukminin? Karena yang paling tahu akhlak suami adalah istri. Yang paling tahu akhlak istri adalah suami. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Makanya para alim ulama menyimpulkan bahwa Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran jalan. Kenapa? Karena seluruh kandungan Al-Quran itu tercermin pada akhlak Rasulullah SAW. Nah, kemudian setiap datang bulan Rabiul Awal, kaum muslimin di seluruh dunia menceramahkan tentang akhlak Nabi, mengajak umat untuk mencontoh akhlak Nabi. Tapi sayang, tidak ada perubahan pada umat Nabi secara signifikan. Kenapa? Ini pasti ada yang salah dalam kita berdakwah. Salahnya di mana? Kita sekedar mengajak, mencontoh, tapi tidak kita ikuti bagaimana cara Nabi memperbaiki akhlak. Nah, ini akan kita sampaikan di sini. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara Nabi memperbaiki akhlak, mari kita lihat dulu perbedaan antara adab dan akhlak.
Kalau adab belum tentu akhlak. Tapi kalau akhlak sudah pasti adab. Di mana letak perbedaannya? Adab adalah perbuatan-perbuatan baik yang lahir dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin luas pengetahuannya tentang keilmuan dunia ini, maka semakin baik adabnya. Umum untuk muslim ataupun di luar Islam. Makanya para pendahulu kita, ulama-ulama yang merumuskan Pancasila, mereka paham betul sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak rumuskan kemanusiaan yang adil dan berakhlak. Tidak. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini tidak hanya muslim, banyak yang di luar muslim. Makanya kalimatnya disebut beradab, bukan berakhlak. Ada orang suka jalan-jalan ke luar negeri, ke negeri-negeri non-muslim, ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke Korea dan sebagainya. Mereka menyaksikan kotaknya bersih, rapi, teratur, orang-orangnya pun teratur, sopan, ramah. Ada yang bilang Islami sekali kota ini. Bukan. Itu bukan akhlak, itu adab. Adab. Begitu. Adab ini di dunia dapat balasan, tapi di akhirat tidak dapat balasan karena adab. Nah, oleh karena itu kita harus berakhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah perbuatan baik yang lahir dari dorongan akidah yang benar, dari dorongan iman yang benar, dari dorongan tauhid yang benar. Perbuatan baiknya itu namanya akhlak. Dapat balasan dunia, dapat balasan akhirat. Kalau orang akidahnya benar, pasti akhlaknya baik. Ada yang bertanya, Ustadz, saya nggak habis pikir, Ustadz. Kenapa, Pak? Ada seseorang rajin ibadah, bahkan orang manggilnya Ustadz, atau bahkan ada yang manggil dia Kiai. Tapi kok kenapa uang masjid 10 juta ditilep sama dia? Uang anak yatim diembat sama dia. Bahkan ada kemarin itu viral juga itu. Dia berbuat yang tidak senonoh kepada santri-santrinya. Kok begitu, Ustadz? Tapi kan dia ilmu agamanya banyak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu tandanya akidah dia pasti bermasalah. Pasti tidak benar. Kalau akidahnya benar, tidak akan dia lakukan itu. Tidak akan. Nah, oleh karena itulah, untuk memperbaiki akhlak, kata Nabi, innama bu'ithu liutammima solihal akhlak. Itu redaksinya. Yang saya dapatkan hadisnya, solihal akhlak, bukan makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Dari mana Nabi memperbaiki akhlak? Pertama, dari perbaikan akidah. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, kolong langit ketiga. Jelang kiamat nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 571 tahun. Selama kurun waktu tersebut tidak ada nabi dan rasul di muka bumi ini. Makanya akidah rusak, akhlak pun bejat. Tidak hanya di Arab, di seluruh dunia. Karena kekosongan nabi dan rasul. Makanya Nabi memperbaiki akhlak diawali dengan perbaikan akidah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Belum ada puasa.
belum ada sholat, belum ada haji, belum ada zakat, hanya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kalau pakai asyhadu ujungnya Muhammadan. Tapi kalau tidak ada asyhadu Muhammadur. Itu rumusnya itu. Akidah 13 tahun. Nah, apa itu akidah? Akidah ini untuk orang muslim. Naik satu tingkat iman untuk orang mukmin. Naik tingkat yang paling tinggi tauhid untuk orang bertakwa. Kalau akidah seseorang benar, pasti dia menjadi muslim yang kafah, akhlaknya mulia. Kalau dia imannya benar, pasti dia menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau tauhidnya benar, dia akan menjadi orang yang bertakwa sebenar-benar takwa. Yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah tentang akidah level dasar dulu, yaitu muslim. Karena banyak orang mengaku muslim, tapi akidahnya tidak benar. Apa itu akidah? Secara bahasa, akidah adalah ikatan. Makanya ada sebutan akdun nikah, ikatan pernikahan. Adapun secara syar'i, akidah adalah keyakinan yang terikat di dalam kolbu yang terdalam. Keyakinan terikat dalam kolbu. Nah, yakin ada 4 level. Mari kita lihat, ini penting, perhatikan. Ada level paling dasar, level yang keempat. Nih coba, nanti kita akan tahu di level mana akidah kita. Kalau dia level keempat saja tidak dia miliki, bukan orang muslim. Walaupun dia ngaku muslim. Itulah mungkin Islam KTP, Islam abangan, Islam aliran, atau Islam kurnat, winti, cukur, sunat, kawin, mati. Ayo kita lihat. Level paling dasar, namanya al-yakin. Al-yakin disebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang keempat. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Makanya sebagai seorang muslim harus yakin adanya Allah. Harus yakin adanya azab kubur dan nikmat kubur. Harus yakin adanya akhirat, surga, neraka, padang mahsyar, jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau dia ragu, batal keislamannya. Karena di luar sana ada yang bilang, akhirat itu fiksi, akhirat itu hayalan, akhirat itu adalah halu. Dia ngaku muslim, batal akidahnya. Kenapa? Ragu sama akhirat. Banyak di luar sana. Ada lagi orang, Ustaz percaya adanya azab kubur, nikmat kubur. Yakin saya. Kenapa? Saya muslim. Emangnya Ustaz pernah masuk ke kuburan? Belum. Kenapa Ustaz percaya? Saya muslim. Banyak orang yang tidak yakin adanya azab kubur, nikmat kubur. Kata mereka, kan belum ada pengadilan Ustaz. Belum ada hisab. Kok udah disiksa? Di dunia ini saja, orang belum masuk penjara, begitu di satu kantor, diinterogasi, udah disiksa. Belum masuk penjara. Belum diadili. Ada di dunia ini. Apalagi azab kubur ada. Saya yakin. Nah, yakin gak Ustaz sama Allah ada? Yakin. Karena banyak orang tidak yakin. Ustaz, saya sudah berdoa. Dari angkat tangan sampai turun, sampai lemes. 3 tahun Ustaz. Kok gak dikabul-kabul doa saya? Allah itu ada gak sih? Allah itu dengar gak sih? Ragu. Awas.
mengucap harus kembali, syahadat kembali antum. Kalau enggak batal akidah antum. Tidak ada doa yang tertolak. Harus yakin gitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku keijabah. Cuman kata ulama-ulama, di ijabahnya doa itu ada beberapa model. Yang pertama, ditunda. Yang kedua, ditukar dengan yang lain. Kita minta A, Allah kasih B. Dan pasti di akhirat nanti dirapel. Ini punya kamu semua. Apa itu ya Rabb? Doa-doa kamu di dunia yang belum aku ijabah, sekarang kukumpulkan semua untukmu. Apa kata hamba itu? Kalau tahu aku begini doa di dunia, berdoa aku tiap hari. Itu keyakinan. Jangan malas, jangan ragu. Itulah akidah. Nah, kalau dia yakin ada azab kubur, pasti tidak akan korupsi. Nggak akan dia. Oleh karena dia tidak yakin, maka dia korupsi. Kalau dia yakin, nggak bakal korupsi. Iya ya. Nanti di kuburan bagaimana saya? Nanti di akhirat, di neraka bagaimana saya? Tak jadi korupsi dia. Nggak jadi makan uang anak yatim. Tidak jadi makan uang masjid. Tapi karena tidak yakin sama azab kubur. Makanya begitu akhlaknya. Nah itu peringkat 4 aja dia nggak punya, nggak yakin. Bagaimana muslim? Nah setelah kita yakin, naik kelas kita, naik makom. Yang ketiga, namanya ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Surah At-Takatsur ayat 5. Jangan demikian. Nanti kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Keyakinan yang berdasarkan ilmu dalil. Contoh, Anda yakin gak adanya Allah? Yakin. Kenapa? Saya muslim. Level 4. Bisa gak nunjukkan dalil? Oh bisa. Apa dalilnya? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup, yang kekal. Ketika kita bisa menunjukkan dalil, maka level kita sudah ilmul yakin. Yakin gak adanya nikmat kubur, azab kubur? Yakin. Kenapa? Saya muslim. Bisa tidak menunjukkan dalil? Bisa. Apa dalilnya? Ketika kita sholat tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, kata Nabi, berdoalah 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri. Berarti ada azab akhirat, ada azab kubur. Itu hadis. Kalau kita bisa menunjukkan dalil, berarti kita level kita sudah ilmul yakin. Ada yang bilang, Ustaz, saya nggak mau repot pakai dalil Ustaz. Terus saya pokoknya yakin aja. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti surganya surga standar. Nggak apa-apa, masuk surga dia, tapi standar. Tapi kalau ilmu yakin, surganya lebih tinggi. Karena ada 8 tingkat itu. 8 tower surga itu. Nah, setelah kita lama di ilmu yakin, kita harus naik kelas ke peringkat kedua, namanya ainul yakin. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri secara yakin, kata Allah. Nah, ini Allah kasih contoh di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 99. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka itu kematian, mereka masuk ke alam kubur, mereka lihat azab kubur, mereka berkata, ya Rob, kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Rob, pasti aku akan beramal soleh. Dia lihat secara mata dia azab kubur. Tapi kata malaikat, sudah terlambat, sudah terlambat.
Sampai di akhirat dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Kalau beginilah azab akhirat ini, mengapa aku dulu tidak jadi tanah saja? Tapi sudah terlambat. Itu ainul yakin di kuburan, ainul yakin di akhirat. Tidak percaya? Tunggu tanggal mainnya. Semua kita pasti akan mengalami. Nah, sebelum kita ke sana ainul yakin, yuk di dunia ini akidah kita harus ainul yakin. Contohnya kepada Allah. Bagaimana menerapkan ainul yakin kepada Allah? Perhatikan ini. Anda yakin nggak adanya Allah? Yakin. Kenapa? Saya Muslim. Oke. Bisa nunjukkan dalil? Bisa. Ayat kursi, ilmu yakin. Nah, kemudian ainul yakin. Anda bisa nggak menunjukkan Anda itu ainul yakin terhadap Allah? Bisa. Tapi bukan melihat zat Allah, namun melihat ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah, pandanglah ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Allah itu tidak akan pernah bisa dilihat oleh makhluk di muka bumi ini. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Allah, pasti dia setan, iblis. Allah itu bukan cahaya, Allah itu bukan warna, Allah itu bukan benda, Allah itu bukan apa, tapi Allah itu ada zatnya, laisa kamitslihi. Nah, lalu bagaimana ainul yakin kita terhadap Allah? Lihat ciptaannya. Contoh, kita lihat pohon kelapa. Ada batang kelapa, ada buah kelapa, ada sabut kelapa, ada batok kelapa, ada isi kelapa, ada air kelapa. Dari mana itu air naik? Tidak ada selang di batangnya. Kita katakan, subhanallah, ya Allah, betul engkau itu ada. Buktinya kelapa ini ada airnya. Itu ainul yakin terhadap Allah. Tuh, begitu caranya. Semua yang kita lihat langsung kita ainul yakin. Allah ada, Allah ada, Allah ada. Semua tercipta. Pasti Allah yang mencipta. Rabbul alamin, Rabb pencipta, pemelihara alam semesta. Apalagi kalau kita mandang ke atas, ke langit. Di sana ada matahari, bintang-bintang, planet-planet yang miliaran. Itu semua berada di kolong langit pertama. Kata Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Kata Nabi, dari lapis pertama ke lapis kedua jaraknya itu 500.000 tahun perjalanan manusia dengan mengendarakan kendaraan yang paling cepat dimiliki manusia. Di kolong langit kedua, dibukakan pintu langit pertama, di kolong langit kedua ada matahari, bulan, bintang, planet seterusnya. Di kolong langit ketiga pun begitu. Nabi Isa, Nabi Idris hidup di kolong langit ketiga sampai kolong langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh ada arasnya Allah, digendong oleh 8 malaikat, dan itu dikekalkan oleh Allah. Arasnya Allah itu dalam riwayat 9 lapis. Jarak lapis pertama ke lapis kedua itu 7 kali kiamat. Ustaz, apa pernah kiamat? Pernah. Kita ini nanti kan hancur semua alam semesta kecuali arasnya Allah. Yang masuk surga, masuk surga. Masuk neraka, masuk neraka. Lalu Allah ngapain? Allah nganggur? Tidak. Allah ciptakan lagi episode yang baru lagi. 7 lapis langit dan bumi-buminya lagi. Kita ini nggak tahu episode keberapa sudah. Neraka, surga sudah ada ketika Nabi Mi'raj. Di arasnya Allah sana. Kecil kita. Makanya kita katakan subhanallah, engkau ada ya Rabb. Ainul yakin. Kalau begitu akidahnya, pasti akhlaknya baik. Nah, puncaknya adalah hakul yakin. Inna hadza lahuwa hakul yakin. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 95. Sesungguhnya ini semua adalah hakul yakin. Yakin yang betul-betul hak. Nah, kita sebagai muslim, akidah kita kepada Allah harus sampai level hakul yakin. Cuman ini berat latihannya. Tidak bisa dari level 4 langsung naik ke level 1. Berat. Bisa gila nanti. Bagaimana hakul yakin?
Hakul yakin itu adalah merasa kehadiran Allah dekat dalam dirinya. Makanya sebutkan dalam Al-Quran itu, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadimu. Dekat. Dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Ya Allah ya Rabb. Makanya dalam hadis sebutkan, yang dikatakan ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah sedang mengawasi engkau. Makanya kan Allah itu ada 4 level juga. Level yang paling jauh itu Allah umum. Yang lebih dekat itu huwa, kul, huwa Allah. Nah, huwa berarti sudah mendekat. Yang paling dekat lagi itu anta. Allahumma anta rabbi. Engkau Tuhanku, dekat di hadapan kita. Iyyaka na'budu. Iyyaka dekat. Lebih dekat lagi. Innani anallah. Innani anallah. Allah sedang mengawasi kita dari segala arah. Makanya ketika kita doa ya Allah ya Rabb, Allah sedang hadir mengawasi kita. Nggak berani kita macam-macam. Kenapa? Allah hadir. Malaikat raqib atid mencatat dan mensyuting. Makanya akhlaknya mulia. Inilah yang harus kita perbaiki. Kalau kita sudah sampai hakul yakin, insya Allah akhlak kita mulia. Nah, semuanya itu kalau mau lebih jelas, silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Dalam rangka apa? Yuk kita perbaiki akhlak kita, dimulai dari perbaikan akidah, karena ini akhir zaman, Dajjal sebentar lagi keluar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasruddin wahdhul man khadhal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.